sorrows like sea billows roll. Whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan, luar biasa ya. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang memuji dan menyembah Dia. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mengambil satu teduh sejenak. Satu teduh, kita mulai.
Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri, kita akan menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Saat ini kita menyanyikan satu pujian, kita bahwa hanya kasih Allah yang terindah dalam hidup kita. Kasih-Nya yang rela memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita mau katakan bahwa Dialah harta yang berharga yang tidak ternilai dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Pujian dari setiap hati kami. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita mau katakan lagi kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Inilah pujian dari setiap hati kami ya Bapa. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya di dalam-Mu Tuhan. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Terima kasih ya Bapa yang ada di surga. Ia tidak pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Serta tidak lupa kami mengucap syukur atas pertolongan yang Kau berikan. Sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan pada pagi hari ini. Ya Bapa, biarkanlah pada pagi hari ini kami boleh berkenan di hadapan Kau, serta dapat menjadi terang bagi yang lain di luar sana. Bapa, berkatilah seluruh pelayan yang membantu melayani ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari pemain musik, singer, worship leader, hingga penerima tamu yang bertugas di depan. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hambatan dari awal hingga akhir ibadah kami ya Bapa. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami mohon sertailah dan bimbinglah kami selalu agar tetap dapat menjalankan seluruh kewajiban kami hari demi hari dengan sebaik mungkin. Bagi saudara-saudara yang lain yang sedang menuju tempat ini, biarlah Tuhan juga yang senantiasa menyertai, menuntun dan memberkati setiap kehidupan mereka. Bapa yang baik, inilah setiap doa kami. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan. Kita mau katakan Allah yang hidup. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia
cobaan berat mendekat. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan. Jalan Tuhan bukan jalanku, jalan bimbang atau perahu. Tuhan masa pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebagaimana pujian kami ketika kami terus berharap bersandar kepada Tuhan. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan enggak sampai bersyukur untuk semua karya anugerah-Mu di dalam hidup kami. Bahkan kami pun boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu. Di dalam rasa syukur kami saat ini ya Tuhan. Kami duduk diam di hadapan-Mu. Bahkan rindu bersama-sama untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya kasih kemurahan-Mu membukakan hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh memahami, mengerti satu tuntunan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Juga untuk hamba-Mu yang dipercayakan, biarlah kiranya kasih kemurahan-Mu yang memakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, amin.
Selamat pagi, salam Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Salam, luar biasa hari ini kita bisa bertemu, berkumpul. Ini sungguh suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Sudah lama Bapak Ibu kita merindukan hal ini. Minggu kemarin kami sudah memulainya dengan jemaat yang lain. Hari ini kita bisa bersama-sama dan kita berharap minggu-minggu ke depan, bahkan tahun ke depan kita pun bisa berkumpul bersama. Kita bersyukur semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita bersama-sama buka di dalam Daniel pasal 10. Daniel pasal 10 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Silakan jemaat yang dikasih Tuhan perhatikan di dalam Alkitabnya. Saya akan bacakan bagi kita berkata demikian. Daniel pasal 6 ayat 9. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu, antara 2017, saya pernah diutus pergi ke Kalimantan Barat. Pergi ke Kalimantan Barat untuk melayani di sebuah pos gereja yang waktu itu dipercayakan oleh GKKH. Nah, saya berangkat ke sana waktu itu dengan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan dengan teman satu angkatan dengan saya. Ketika sampai di tempat atau sampai di kampung tempat yang saya layani itu, wah rasanya luar biasa karena saya sudah 3 tahun tidak pulang ya. Saya merindukan hal itu dan rasanya seperti di kampung saya sendiri. Suasananya indah, suasananya enak begitu ya. Banyak pepohonannya di sana. Nah, waktu beberapa hari semuanya baik-baik, semuanya menyenangkan, semuanya menggembirakan. Tetapi beberapa hari kemudian timbul hal-hal yang rasanya jenuh. Karena di sana susah dapat sinyal Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mau berkomunikasi, kita harus cari tempat khusus. Kita harus cari satu lokasi yang memang ada sinyalnya. Nah, dari tempat saya tinggal itu ke tempat lokasi itu tidak begitu jauh. Sekitar kalau jalan kaki 7 menit lah sudah sampai ke sana. Nah, di lapangan bola itu kita bisa di situ dapat sinyal. Tetapi sinyalnya cuma 1, 2 begitu. Kalau telepon juga kita ngomong halo, dia ngomong apa? Tiba-tiba dia suaranya tidak ada, padahal kita sudah halo begitu bicara ya. Kita bicara panjang lebar. Tapi yang rekan kita yang mendengar kita dia enggak, suaranya putus-putus. Nah, saya bingung dalam hati, di mana bisa komunikasi yang baik? Lalu saya tanya dengan orang-orang di situ, di mana bisa kita dapat sinyal tempatnya yang baik? Dia bilang ada, tapi di bukit. Wah, saya bilang di bukit di mana? Bisa kita ke sana antar saya? Ayo, dia bilang. Berangkatlah ke sana. Kalau jalan kaki Bapak Ibu kita harus jalan sekitar 30 menit baru sampai tempat itu. Tapi kalau naik motor sebentar. Nah, saya berangkat ke sana. Ternyata di sana puji Tuhan. Dapat sinyal Bapak Ibu ya.
Jadi bisa buka internet, bisa WA dan sebagainya begitu. Nah, saya perhatikan di situ tempat itu bagus sekali. Jadi ada bangku-bangku ditaruh di situ. Mereka bikin bangku, bahkan rumput-rumputnya sudah tidak ada lagi di situ. Karena saking seringnya orang mencari sinyal itu, jadi rumputnya mati kena injak, Bapak Ibu ya. Itu tempat yang sangat baik sekali. Karena jaringannya sangat kuat. Jadi orang bisa buka internet, orang bisa buka WA, orang bisa main game online, bahkan yang lain-lainnya. Nah, bahkan banyak orang yang disitu rela berjalan kaki. Setiap hari ada yang setiap hari, kalau sore setelah dia selesai kerja, dia pergi ke tempat itu. Hanya untuk mencari sebuah sinyal yang bagus. Nah, jadi orang-orang di kampung itu merindukan satu sinyal yang bagus dan bisa mereka dapatkan di rumah mereka masing-masing. Itu satu kerinduan mereka. Itu suatu hal yang sangat didambakan dan dinanti-nantikan oleh orang-orang di situ. Ini suatu hal yang luar biasa. Orang rela berjalan kaki jauh-jauh, bahkan sesudah hujan pun orang rela pergi ke sana. Kalau kita berangkat sesudah hujan, Bapak Ibu, kita berangkatnya semuanya baju celana kita rapi, bagus. Tapi pulang-pulang kalau kita naik motor tiba-tiba ada warna-warna kuning. Kita bisa jatuh di jalan, Bapak Ibu ya, karena kita tidak akan menemukan aspal di sana. Itu tantangan-tantangan yang dialami orang-orang di sana. Tetapi mereka rela untuk mendapatkan satu sinyal yang bagus. Hanya untuk mendapatkan satu kepuasan di dalam diri mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Setiap orang merindukan yang namanya sinyal di sana. Terhadap sinyal saja begitu dirindukan orang. Tetapi apakah hubungan dengan Tuhan pun sama demikian rupa dirindukan oleh orang-orang. Bahkan setiap kita. Beberapa waktu yang lalu terjadi mati lampu ya di Jakarta. Kalau kita lihat ada di berita. Itu hanya beberapa jam saja. Tetapi kerugiannya sudah mencapai ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran juta. Tetapi bagaimana keadaan orang-orang yang mengalami sesuatu hal yang sangat panjang di dalam keterbatasan mereka. Ini menggambarkan bahwa ketika seseorang mengalami sesuatu yang sulit di dalam kehidupannya, tetapi apakah ia tetap memiliki sebuah kerinduan yang sama seperti kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama belajar satu tema adalah connected kepada Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sejauh sampai saat ini. Kita akan bersama-sama melihat yaitu dari tokoh yang bernama Daniel. Daniel dikatakan adalah seorang yang sangat luar biasa. Seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Seorang yang begitu mencintai Tuhan. Jika kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan, Daniel melakukan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apakah hal demikian sama dengan kehidupan kita? Amin. Saya yakin setiap kita pun sama, Bapak Ibu. Ya, kita sama 3 kali berdoa. Ada yang tahu? Pertama adalah doa makan pagi. Kedua doa makan siang. Ketiga doa makan malam. Betul? Amin Bapak Ibu? Ya kalau aminkan ya berarti betul ya. Nah Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, kita pun bisa lebih dari Daniel ya saya rasa ya. Tetapi apakah itu sebuah hubungan yang baik? Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ataukah hanya seingat kita? Kewajiban kita. Kalau mau makan harus doa ya nak. Dari kecil kita diingatkan begitu dari orang tua kita. Oh ya setiap mau makan lipat tangan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, apakah hal yang demikian yang dilakukan oleh Daniel? Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita melihat lebih dalam lagi.
Apa yang dilakukan Daniel di sini bukanlah satu doa yang biasa, suatu rangkaian yang seperti doa makan, seperti doa kita bangun tidur. Tetapi sebuah hubungan yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ini suatu hal yang sangat menarik, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana Daniel di tengah-tengah kesibukan sehariannya. Daniel ini bukan orang yang pengangguran, bukan orang yang tidak ada pekerjaan, bukan orang biasa-biasa. Jika kita lihat dari pasal 1, pasal 2 dan seterusnya hingga pasal yang ke-6, Daniel ini orang yang sangat luar biasa. Orang yang dipercayakan oleh raja. Karena ia menempati tempat kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan secara khusus di dalam pasal 6 ini, ia menjadi orang yang dipercayakan oleh raja di antara para pemimpin-pemimpin lainnya. Nah, artinya Daniel bukanlah orang biasa, bukanlah orang tanpa kesibukan. Tetapi Daniel adalah orang yang sangat-sangat sibuk. Di dalam kesibukannya, Daniel tetap meluangkan waktunya. Ia berkomitmen terus-menerus untuk datang kepada Tuhan setiap hari. Kira-kira kalau sebulan Bapak Ibu, kita diminta, ayo kita berdoa sama-sama 1 bulan di tempat ini. Kira-kira Bapak Ibu akan datang? Akan datang Bapak Ibu? Saya rasa kita akan datang. Tetapi ketika diminta beberapa tahun, apakah kita akan tetap datang ke tempat ini? Daniel yang melakukan doa ini bukan hanya waktu 1-2 tahun. Dari sejak dia masih muda, bahkan hingga sampai pergantian beberapa kali pemimpin pada saat itu. Dan hingga usianya sudah lanjut, ia tetap melakukan hal ini. Ini satu hal hubungan yang terus-menerus kontinu, tidak ada batas di dalam kehidupan Daniel. Lalu Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, di dalam Alkitab mencatat ketika Daniel sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Daniel sungguh-sungguh melakukan hal itu. Daniel memiliki hubungan yang indah kepada Tuhan. Maka Tuhan menganugerahkan atas kehidupan Daniel. Ia dikatakan memiliki satu kasih sayang dari banyak orang. Bahkan Daniel juga memiliki satu pengetahuan dan kepandaian yang lebih dari orang lain seangkatan pada waktu dia saat itu. Dan Daniel juga memiliki kecerdasan 10 kali lipat lebih cerdas dari orang lain. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Dan ia dikatakan memiliki roh yang sangat luar biasa. Dan Daniel juga memiliki yaitu kecerdasan melebihi 120 wakil raja. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada Daniel ketika ia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, apakah semua itu membuat Daniel bangga, membuat Daniel senang? Apakah semua itu membuat dia melakukan semuanya dengan tenang, dengan baik? Tetapi tidak. Ternyata jika kita melihat ada orang-orang yang tidak suka kepada Daniel. Ada orang yang iri hati. Ketika Daniel semakin tinggi kedudukannya, semakin tinggi jabatannya, ada orang yang tidak menyukainya. Bahkan jika kita melihat di dalam ayat 14 mengatakan, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ketika pada waktu itu orang-orang seangkatan dengan Daniel yang dipercayakan oleh raja. Ketika mereka melihat Daniel melebihi orang lain. Mereka begitu iri hati kepada Daniel. Mereka begitu marah karena ia melebihi dari orang-orang saat itu. Mereka bingung. Caranya bagaimana bisa menjebak Daniel? Bagaimana bisa membuat Daniel turun dari kedudukannya? Mereka berpikir ternyata tidak ada cara. Karena tidak ada didapati sesuatu yang tidak berkenan yang dilakukan Daniel. Tapi mereka bersepakat, yaitu hanya satu yang dapat dilakukan. Adalah mereka dengan cara, yaitu mereka membuat satu rencana bahwa
Tidak ada orang yang boleh menyembah selain hanya kepada patung yang dibuat oleh raja pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, ini orang yang tetap setia kepada Tuhan. Bukan orang yang bisa neko-neko. Kalau kita bisa bilang, wah cincai lah, nggak apa-apa begitu ya, 1-2 kali lah supaya semuanya mulus. Nah, kadang kita bisa melakukan begitu, tetapi ketika dikeluarkan titah oleh raja bahwa mengatakan semua orang penduduk yang ada di tempat itu harus menyembah dan sujud kepada Allah yang sudah mereka sembah, yaitu Allah lain selain Allah yang disembah oleh Daniel. Daniel mendengar hal itu. Ketika ia mendengar hal itu, jika ia tidak taat, tidak setia kepada raja, maka ia akan mendapatkan konsekuensinya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau di tengah-tengah kehidupan kita diperhadapkan demikian, siapa orang tidak menyembah kepada ini, maka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Kira-kira kita mau tidak Bapak Ibu? Daripada dimakan singa lah begitu ya. Lebih baik enggak apa-apa lah, cincai lah begitu 1-2 kali. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, apakah Daniel begitu? Ternyata tidak. Tidak membuat Daniel gentar. Bahkan takut dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Kenapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan Daniel? Daniel tidak pernah ia berpikir bahwa hal ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan di dalam hidupnya. Hal ini adalah sesuatu yang membuat Daniel takut atas apa yang ia akan hadapi. Apakah ia akan mundur di dalam komitmennya kepada Tuhan? Apakah ia akan pergi meninggalkan Tuhan karena kedudukannya? Apakah ia tidak setia kepada Tuhan karena diancam oleh orang lain? Hal ini tidak membuat Daniel mundur. Tidak sama sekali membuat Daniel berubah pikiran. Tidak menjual imannya kepada Tuhan. Saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, kadangkala kita begitu sedih melihat apa yang sering sekali terjadi. Banyak orang menjual imannya karena kedudukan, karena jabatan. Bahkan banyak orang meninggalkan Tuhan hanya demi uang. Banyak orang meninggalkan Tuhan hanya demi cinta. Banyak orang meninggalkan Tuhan hanya demi kenyamanan kehidupan masing-masing. Tetapi bagaimana dengan kehidupan Daniel? Ia diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit. Ia mempunyai kedudukan yang tinggi, dipercayakan oleh raja. Tetapi ia harus menerima konsekuensinya jika ia tidak menyembah kepada apa yang diperintahkan oleh raja. Ini sesuatu yang tidak mudah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita. Sesuatu pilihan yang mungkin kita akan berpikir ulang. Apa yang akan kita lakukan? Tetapi kita melihat bahwa iman daripada Daniel bukanlah iman kerupuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu paham ya, kerupuk itu ketika kita buka semuanya keras, semuanya bagus. Tetapi ketika sudah dibuka plastiknya, maka kerupuk itu tidak bisa bunyi keruk-keruk lagi, Bapak Ibu. Nah, apakah iman yang begini di dalam kehidupan kita saat di tengah-tengah pandemi saat ini? Banyak orang mengalami kesulitan di tengah-tengah pandemi. Banyak orang yang memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang penting saya aman, tidak penting orang lain, tidak penting bagaimana kehidupan orang lain. Yang penting saya dapat bertahan hidup. Bahkan meskipun saya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya potong rambut ya, di Astana Anyar. Karena di situ potong rambut terbaik saya pikir ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau mau coba boleh ke sana ya. Ya. Kenapa terbaik Bapak Ibu? Karena itu langganan saya dari sejak saya datang ke Bandung ya. Dari harga 7.000, puji Tuhan sekarang hanya 10.000 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh cari di mana tempat potong rambut 10.000 mungkin susah dapat ya.
Kalau anak asrama nanti saya kenalin di sana supaya lebih murah. Ya, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saya datang ke tempat itu. Kadangkala kalau sore ngantri Bapak Ibu. Karena memang murah, ya potongannya enggak jelek-jelek amat begitu ya. Ya bagus juga ya, itu tergantung wajah lagi Bapak Ibu ya. Ya saya pikir begitu. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, semua anak-anak asrama itu di Otista tahu di situ. Ya. Nah, suatu ketika waktu beberapa bulan lalu saya potong rambut di situ. Lalu dia cerita sama saya. Kerja di mana? Lah, saya bilang ke dia kayak orang baru aja, tanya kerja. Padahal sudah sesering cerita, saya bilang saya di gereja. Gitu. Oh iya, dia bilang. Jadi kalau gereja gimana di tengah pandemi begini? Masih jalan? Ya saya bilang gereja terus jalan. Cuman enggak ibadah di gedungnya, saya bilang, secara online. Gitu. Dia bilang begitu. Saya kira takut di PHK. Dia bilang, puji Tuhan, saya bilang. Orang Kristen itu kalau datang ke gereja enggak pernah di PHK, saya bilang. Itu saya bilang. Nah, lalu dia cerita, ya kenapa saya bilang kok cerita begitu? Ya tadi sebelum Akang datang ke sini dia cerita. Ada seorang yang potong rambut biasa langganan di saya. Jadi orang itu cerita, dia bilang, dia kerja di sebuah perusahaan yang sangat bagus, perusahaan yang sangat besar, tetapi ketika tengah-tengah pandemi kemarin, dia di PHK. Bahkan yang lebih repotnya, tidak ada uang pesangon. Nah, terus dia cerita, ternyata dia bilang bosnya itu orang Kristen. Wah, saya kaget Bapak Ibu. Dia bilang begitu. Padahal orang potong pangkas rambut ini, dia bukan orang Kristen. Dia cerita begitu. Orang di PHK itu adalah orang Kristen, dia cerita. Kok bisa saya bilang? Ya, dia bilang perusahaannya kolab, jadi mau tuntut bagaimana lagi. Nah, hal itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan saat ini. Di tengah-tengah kehidupan semua orang mengalami kesulitan. Bahkan dikatakan orang Kristen, kadangkala kehidupannya berbeda. Bagaimana bahwa kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit, apakah kita masih mementingkan diri kita sendiri? Atau kita ingat, saudara-saudara kita, ingat Tuhan, apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kadang-kala ini sebuah hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang percaya. Hal yang sangat-sangat menyedihkan. Kadang-kala orang berpikir, bagaimana dengan kehidupan saya? Jika saya tolong orang itu, bagaimana kehidupan saya besok? Jika saya bantu orang itu, bagaimana kehidupan saya selanjutnya? Maka lebih berpikir, ya sudah, buat Tuhan nantilah. Yang penting buat diri sendiri. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dua hal, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Boleh dibantu Pak Regan? Oke. Ya. Daniel ini mengetahui Allah yang disembahnya, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat di dalam Daniel pasal 1 yang berkata demikian. Daniel ini adalah orang yang dia mengikut Tuhan, ia rela sampai masuk di dalam gua singa, ia rela sampai dimasukkan ke dalam perapian yang sangat-sangat panas sekali. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah dia melakukan itu? Wah, yang penting saya ikut Tuhan lah begitu. Yang penting kalau orang bilang, ya berkorban demi salib, berkorban pikul salib saya rela melakukan hal itu. Kadang ada juga orang Kristen yang orang Kristen buta. Ini maaf kata Bapak Ibu ya, saya katakan begitu. Ada sebuah buku yang mengatakan orang Kristen itu ada orang Kristen buta. Nah, buta kenapa dia katakan? Buta itu dikatakan bahwa dia mengikut Tuhan, oke, dia ikut Tuhan. Dia ikut datang mendengar firman Tuhan, oke, dia ikut datang mendengar firman Tuhan. Bahkan saat ini banyak pengajaran-pengajaran sesat. Banyak orang mengatakan menjanjikan sebuah kemakmuran. Menjanjikan kalau ikut Tuhan semuanya baik, ikut Tuhan tidak ada masalah.
Ikut Tuhan, tidak ada persoalan. Ikut Tuhan, diberkati. Apakah ini salah di dalam kehidupan kita? Ini sesuatu yang tidak salah, Bapak Ibu. Tetapi apakah betul itu yang disampaikan oleh Alkitab bagi kehidupan orang percaya? Nah, maka dia mengatakan banyak orang Kristen buta karena dia tidak memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang sesungguhnya. Daniel ketika ia mengikut Tuhan sungguh-sungguh, dia bukan orang yang buta. Dia mengetahui siapa Allah yang disembah oleh Daniel. Dia mengetahui siapa Allah yang dipercayakannya. Daniel ini adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Bahkan dia sudah dididik dari kecil. Tetapi ketika dia dibawa ke dalam pembuangan pada saat itu, ia diajarkan oleh orang-orang di tempat dia berada saat itu dengan satu budaya perubahan. Bahkan namanya pun dirubah. Itu satu pandangan, satu cara, satu hal yang bisa dikatakan untuk mencuci otak seseorang ketika masuk di dalam sebuah pembuangan. Nah, hal ini yang diperhadapkan oleh Daniel. Tetapi luar biasanya Daniel tidak berubah di dalam keyakinannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, kalau kita lihat di dalam pasal 1, di situ kita bisa mendapatkan bahwa orang-orang saat itu mereka akan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada Allah-Allah lain. Mereka makan makanan itu, sudah dipersembahkan sesajen, mereka bawa makan. Bahkan mereka mabuk-mabukan, bahkan mereka minum-minum begitu. Nah, Daniel ini dia tidak melakukan hal itu. Di dalam kehidupan apa yang ia alami dari masa mudanya sampai ia dewasa, ia tetap setia kepada Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa sampai ia begitu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Jika kita melihat di dalam pasal yang ke-9, di situ dikatakan demikian. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintahnya. Kita dapat melihat dari doa Daniel, kenapa dia sungguh-sungguh setia, percaya sama Tuhan, tidak pernah takut. Daniel ternyata tahu siapa Allah yang disembahnya, yaitu Allah nenek moyangnya yang ia kenal. Yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Allah yang setia, Allah yang menciptakan dirinya. Maka Daniel tidak ada satu hal untuk dapat meninggalkan Tuhan selain setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kenapa Daniel begitu setia kepada Tuhan selain ia mengetahui Allah yang disembahnya? Yang kedua adalah karena Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kalau Bapak Ibu kita lihat di dalam beberapa terjemahan, bahkan bahasa aslinya, berketetapan di sini dikatakan sebuah tekad, sebuah komitmen seseorang untuk sungguh-sungguh ia melakukan apa yang Tuhan mau. Selain ia menguduskan dirinya kepada Tuhan, Daniel juga sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Yang punya tekad dari sejak ia muda hingga sampai ia mengakhiri hidupnya sampai Tuhan memanggilnya. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ternyata karena dua hal ini Daniel bisa setia kepada Tuhan. Karena dua hal ini Daniel berani masuk di dalam gua singa. Daniel setia hingga sampai ia di tengah-tengah perapian. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan? Bagaimana dengan hubungan kita terhadap Tuhan sejauh ini? Mari kita bersama-sama renungkan hal ini. Jika Daniel sungguh-sungguh melakukan hubungannya kepada Tuhan dengan kesetiaan, tetapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan komitmen kita? Kadangkala ketika seorang menerima Tuhan, wah saya mau tetap ke gereja. Didoakan oleh pendeta, oleh rekan-rekan pelayanan ketika sakit. Nanti kalau sembuh jangan lupa ke gereja ya.
kalau sembuh jangan lupa nanti ikut pelayanan. Wah, waktu lagi sakit. Ya, saya berjanji sama Tuhan lah. Nanti kalau pekerjaannya diberkati jangan lupa pelayanan. Ya, saya berjanji sama Tuhan. Menggebu-gebu janji itu di dalam kehidupan kita. Menggebu-gebu kita menjanjikan bahwa satu kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi di dalam kenyataannya, ketika sudah sembuh, pekerjaan diberkati, pergumulan keluarga diberikan jalan keluar, entah kemana. Ya mungkin Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya. Entah dia pelayanan di tempat yang lain atau sebagaimana. Nah, hal ini bagaimana dengan komitmen kita kepada Tuhan? Kita berjanji, Tuhan, kalau saya ditolong Tuhan sekali ini saja, saya sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Saya sungguh-sungguh Tuhan, tidak menipu orang lagi. Begitu. Saya sungguh-sungguh Tuhan mau melakukan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian kembali lagi. Tuhan, kalau saya ditolong Tuhan, saya mau datang setiap minggu ke gereja. Saya mau datang ikut persekutuan doa. Saya mau datang ikut persekutuan-persekutuan yang lainnya. Tetapi janji hanyalah sebuah jambu. Tahu Bapak Ibu jambu? Janji-janjimu, janji-janjimu busuk. Dikatakan. Kadang ini hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di tempat ini tidak ada. Amin. Tetapi kadang-kadang di sana sini ada. Amin Bapak Ibu. Nah, kadang begitu di dalam realita kehidupan kita. Di mana komitmen kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mau menjalin sebuah hubungan yang indah kepada Tuhan? Lalu kita berkata, oh saya kenal Tuhan, saya percaya Tuhan itu menolong saya. Saya percaya Tuhan itu bukan bukakan jalan kepada saya. Saya percaya Tuhan itu penebus bagi saya. Saya tetap setia sampai akhir hidup saya. Ketika ketemu pacarnya, sudah tahu beda seiman, bukan orang percaya. Tetap mau ikut. Gak apa-apalah lagi pacaran nanti didoakan, ikut Tuhan. Saya punya beberapa teman sengkatan dengan saya begitu. Mamanya sudah Kristen, dia dari orang yang belum percaya. Dia ikut pelayanan sama Tuhan. Lalu mamanya sering cerita, saya ini dulu orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi saya mau setia sama Tuhan. Saya juga rindu anak-anak saya juga begitu. Anak-anaknya diceritakan bagaimana kedahsyatan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang berdosa. Lalu suatu ketika ia berkenalan dengan sebuah perempuan. Diingatkan, janganlah pacaran sama itu. Nanti kamu ikut dia. Nanti kamu lupa sama Tuhan. Enggak apa-apalah, kan masih pacaran. Nanti saya sudah bicara, dia akan ikut kita. Pernah datang ke gereja Bapak beberapa kali. Tetapi sampai saat ini dia tidak bisa kembali mengikut Tuhan kembali. Padahal dia sudah tahu perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita orang-orang berdosa. Hanya Tuhan di dalam Yesus yang menjanjikan satu keselamatan. Hanya Tuhan yang memberikan satu jaminan bagi kita. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu lebih memilih sebuah barang, kalau kita beli handphone Bapak Ibu ya, saya mau tanya, Bapak Ibu lebih pilih yang bermerek, tetapi mahal, tetapi ada yang tidak bermerek, speknya bagus, tapi tidak mahal. Berbedanya hanya di garansi. Nah, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang harga mahal atau harga yang murah? Yang murah. Wah, luar biasa. Silakan Bapak Ibu pilih ya. Nah, kalau kita sering makan Apple, kira-kira pilih yang itu atau tidak? Garansinya resmi Pak. Wah, ini udah branded lagi. Wah, janganlah yang lain, apalagi kalau bakso tahu, siomay begitu ya. Paham Bapak Ibu ya? Xiaomi begitu kan kadang
Orang ragu Bapak Ibu. Harganya murah, tetapi speknya bagus. Garansinya gimana ya dulu? Di Bandung nih nggak ada, dicari-cari garansinya di mana. Nah, kadang orang pasti pilih satu merek yang sudah menjanjikan garansinya. Sudah yakin, sudah percaya. Nah, di dalam kehidupan kita, keselamatan, hanya Yesus yang menjamin bahwa ada garansi menjanjikan sebuah keselamatan. Ini suatu anugerah bagi kita. Jangan sampai di tengah-tengah kehidupan kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kesulitan hidup kita menghimpit kita menjual iman kita. Lalu bagaimana dengan hubungan kita terhadap Tuhan sejauh? Ini kan menentukan langkah kehidupan kita. Apakah kita sama seperti pemazmur mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini sebuah kerinduan dari pemazmur. Demikianlah rinduannya kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan aliran air. Dia tidak tahan kalau jauh dari Tuhan. Dia tidak tahan kalau tidak dekat sama Tuhan. Dia selalu haus. Dia selalu membutuhkan aliran air. Tetapi bagaimana sejauh ini kehidupan kita kepada Tuhan? Apakah kita masih memiliki satu kerinduan seperti seorang pemazmur? Ataukah kita merasa ketika jauh dari Tuhan saya kenyang. Ketika jauh dari Tuhan saya dipuaskan. Wah, ini perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan? Melalui perenungan hari ini mengingatkan kita. Mari kita sama-sama memiliki sebuah kerinduan. Seperti pemazmur. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Pemazmur mengetahui Allah yang disembah bukanlah Allah yang tidak bisa menolong, tetapi Allah yang hidup, Allah yang dapat membuat suatu hal yang luar biasa. Bahkan yang mengalami satu kedamaian di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, jika saat ini kita tahu bahwa kesulitan hidup kita tidak ada yang memberikan satu jalan keluar. Bahwa jika kita tahu bahwa kesulitan hidup kita tidak bisa memberikan satu jaminan kita bisa diselamatkan. Kenapa kita tidak terus berharap sama Tuhan? Kenapa kita tidak datang sama Tuhan? Ini satu hal yang menyedihkan. Kita tahu kita tidak mampu. Kita tahu bahwa kita tidak mampu melakukan hal-hal yang luar biasa tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kita masih tidak mau datang sama Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Mari kita sama-sama introspeksi di dalam diri kita. Bagaimana hubungan kita sejauh ini sama Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kadang orang mengatakan pandemi ini masa yang sulit, masa penjajahan. Tetapi satu sisi kita lihat bahwa di tengah-tengah pandemi kita masih bisa datang sama Tuhan. Bahkan dipermudah. Betul Bapak Ibu? Dipermudah. Setiap hari, kapanpun kita bisa melakukan sebuah ibadah sama Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita bisa datang bersekutu dengan rekan-rekan seiman kita. Meskipun kita tidak berjumpa secara fisik gitu. Tetapi lewat virtual kita bisa datang kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah kita mau memanfaatkan semua yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita? Tidak semua kita menyadari hal itu. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, biarlah melalui perenungan ini mengingatkan kita bagaimana hubungan kita kepada Tuhan hingga sejauh ini. Bapak Ibu pernah mendengar pepatah hangat-hangat tai ayam? Pernah Bapak Ibu? Pernah hangat-hangat tai ayam? Saya rasa kita pernah mendengar hal itu ya. Apakah itu sindiran yang baik? Apakah hal itu sindiran yang positif? Apakah sindiran yang baik? Hah? Izin tanya Bapak Ibu ya. Ada yang bisa jawab? Wah, saya maulah dibilang hangat-hangat tai ayam begitu ya. Nah,
ternyata pepatah itu pepatah yang negatif, pepatah yang tidak baik, pepatah yang menyindir seseorang. Bahkan kadang orang mengatakan, jangan jadi orang Kristen hangat-hangat tai ayam. Kenapa Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan? Sindiran itu bisa muncul atas kehidupan orang percaya. Yaitu ketika di awal menggebu-gebu, lama-kelamaan hubungan kepada Tuhan kendor. Di tengah-tengah kesibukan kita, nantilah datang sama Tuhan. Nantilah berdoa, nantilah bersekutu dengan keluarga. Nantilah datang ke gereja, nantilah. Maka semuanya hilang. Semuanya tidak ada lagi. Ini dikatakan jangan jadi orang Kristen hangat-hangat tai ayam. Ya. Ada seorang insinyur ya, di sebuah perusahaan penerbangan di Amerika. Jadi ia ini seorang yang luar biasa kedudukannya. Ia juga seorang yang dipercayakan memimpin sebuah penerbangan. Lalu ia berpikir, suatu ketikalah menyenangkan para penumpang. Jadi ketika sudah selesai, para penumpang itu diizinkan untuk masuk ke pilot itu. Mereka bisa lihat apapun yang ada di dalam pesawat itu. Ketika diizinkan seorang masuk, maka orang itu tanya kepada pilot itu, kok ini semuanya kinclong ya? Semuanya bersih, semuanya indah. Oh ya, dia bilang, demikian adanya. Lalu dia tanya, Bapak berapa kali membersihkannya? Berapa hari? Lalu pilot ini bilang, Anda mau tahu berapa kali saya membersihkannya? Setiap hari. Bahkan ketika saya berangkat, sebelum berangkat, saya bersihkan dulu. Itu ada tombol-tombolnya di situ. Dia lap semuanya dengan indah. Setelah sampai, sebelum dia keluar dari pesawat, dia bersihkan lagi. Demikian juga dengan orang yang akan menggunakan itu, dia bilang. Maka semuanya bersih. Nah, apa artinya Bapak Ibu dengan sebuah gambaran dari cerita ini? Ini menggambarkan bahwa sesuatu akan terlihat, sesuatu akan mempunyai nilai ketika hal itu terus berulang kali dilakukan. Tetapi sesuatu itu tidak akan bernilai ketika hanya dilakukan satu kali. Demikian juga dengan hubungan kita kepada Tuhan. Daniel orang yang setia kepada Tuhan bisa berani mengambil komitmen luar biasa. Ketaatannya, komitmennya kepada Tuhan bukan terjadi 1-2 hari, tetapi bertahun-tahun. Sehingga yang menjadi orang yang didapati setia oleh Tuhan hingga sampai akhir hidupnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita orang percaya. Bagaimana kualitas kehidupan kita menjadi orang percaya, terbentuk, terbangun bertahun-tahun di dalam kebiasaan, di dalam habit, di dalam satu hal yang menjadi kebiasaan kita, berhubungan terus-menerus kepada Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Untuk kita bersama-sama renungkan kembali. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan hingga sampai saat ini. Mari Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk bersama-sama melihat ke diri kita masing-masing. Sejauh mana kita hingga sampai saat ini mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Sejauh mana hingga sampai saat ini kita betul-betul merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mau berkomitmen sama Tuhan. Dulu ketika kita awal percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita mendapatkan kemurahan-kemurahan Tuhan, mungkin kita pernah berkomitmen kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mengucapkan sebuah janji kita kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita,
pada hidup menghampiri kita. Kesulitan usaha pekerjaan kita alami. Bahkan orang-orang di sekitar kita membuat kita lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, silakan Bapak Ibu naikkan sebuah kerinduan kepada Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Bila setiap kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mau dekat sama Tuhan, kita orang menjadi sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan begitu baik, begitu luar biasa atas hidup kita. Ya Tuhan, kiranya Engkau melihat setiap kami yang saat ini datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang melihat setiap janji kami di hadapan-Mu. Sebuah kerinduan kami ya Tuhan. Bahwa kami ingin terus dekat kepada Tuhan. Kami terus ingin menjalin sebuah hubungan yang baik kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Biarlah kami terus didapati oleh Tuhan setia di dalam perjalanan hidup kami. Meskipun badai hidup, meskipun kesulitan, meskipun tantangan, apapun kesibukan kami. Kami mau berkomitmen bersama-sama. Tetap setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Hanya Engkau tempat perlindungan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari sama-sama yang diberkati firman Tuhan kita katakan. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan itu boleh senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan pada kotak persembahan yang telah disediakan. Diharapkan kepada jemaat untuk dapat memberikan dengan tertib supaya tidak ada kerumunan juga. Kami sudah sediakan sisi kiri dan sisi kanan. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan pada posisi masing-masing. Kita akan memberikan persembahan kita menaikkan satu pujian. Ku berikan syukur pada Tuhanku. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku, karya kudus-Mu membangkangku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku, karya kudus-Mu melayangkanku, kini aku melayani-Mu.
Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur buat segala berkat-Mu yang boleh Engkau limpahkan bagi kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang menerimanya, dan biarlah keuangan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik untuk perkembangan pelayanan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk juga boleh menjadi berkat buat orang-orang di luar sana yang boleh membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati persembahan kami, berkati buat setiap jemaat-Mu yang sudah memberi, dan juga untuk setiap pelayan-Mu yang akan mengelolanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertama, memperhatikan untuk warta jemaat kita hari ini. Pertama adalah untuk ibadah minggu yang dilaksanakan pada tanggal 19 September, yaitu dilaksanakan pukul 8, kita kembali dilakukan secara onsite. Jadi Bapak Ibu yang mau datang, yang saat ini mengikuti online, silahkan mendaftarkan diri ke nomor WA gereja. Jadi kita akan didaftar terlebih dahulu karena kapasitas dari tempat kita terbatas. Jadi hanya bisa masuk beberapa orang, jadi kuotanya terbatas Bapak Ibu. Siapa cepat dia dapat. Jadi diharapkan bisa mengirim dengan, kalau ada surat vaksin, diharapkan yang sudah vaksin. Oke. Nanti akan dilayani oleh evangelis Pak Regen Elton. Dan selanjutnya, yaitu ibadah teens yang dilaksanakan pada Minggu 19 September. Jadi kita yang mempunyai anak-anak yang usia remaja dapat menghimbau anak-anak kita untuk mengikuti ibadah teens yang dilakukan setiap hari Minggu pukul 10 melalui Google Meet. Kemudian warta selanjutnya adalah untuk ibadah worship kids atau ibadah anak-anak. Jadi diharapkan untuk bantuan dari orang tua untuk dapat menghimbau anak-anaknya mengikuti pada worship kit yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 melalui Zoom meeting. Dan intinya kami mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk mari kita bersama-sama di tengah-tengah keadaan yang saat ini kita alami, kita datang berdoa bersama, yaitu melalui malam pujian yang dilaksanakan setiap hari Rabu, dilaksanakan pukul 18 melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu dapat bergabung melalui Zoom meeting. Dan jika ada pokok-pokok doa, Bapak Ibu dapat menghubungi WA ke evangelis Regen atau ke WA gereja. Dan di dalam minggu ini akan dilaksanakan komsel. Kami juga menghimbau Bapak Ibu dan mengajak Bapak Ibu bersama untuk kita bertumbuh, dikuatkan untuk bagaimana perjalanan kita sebagai seorang murid, dan Bapak Ibu dapat mengikuti komsel-komsel yang sudah disediakan. Itu ada komsel wanita dilaksanakan hari Selasa 14 September pukul 18, ada komsel youth hari Kamis pukul 19, ada komsel teens remaja pukul 18.30, dan komsel pria itu setiap hari Jumat pukul 20. Jadi waktunya agak malam karena bapak-bapak biasanya pulangnya agak malam. Jadi silakan bapak-bapak dapat bergabung. Dan kami juga mengumumkan bahwa dibuka untuk jemaat yang mau melaksanakan pernikahan, yaitu akan mengikuti bimbingan terlebih dahulu, yaitu gereja akan membuka bimbingan yaitu mulai 19 September sampai 21 November 2021. Bagi jemaat yang ingin melangsungkan pernikahan dari bulan Desember sampai Juli 2022 dapat segera mendaftarkan ke TU GKKH. Jadi silahkan menghubungi ke WA gereja atau ke TU GKKH. Dan ada pengumuman tambahan yaitu dari Sekolah Kristen Kalam Kudus mengadakan penerimaan peserta didik, yaitu dengan menyediakan promo sebesar promo uang pangkal 50%
plus 5% plus 10%, khusus di bulan September untuk jemaat GKKH. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak-anaknya yang membutuhkan tempat pendidikan yang saat ini masih bergumul mencari tempat pendidikan, salah satu bisa tempat yang direkomendasikan begitu. Oke, demikian untuk warta kita, dan bagi jemaat yang di rumah memberikan persembahan dapat mengumpulkan melalui amplop atau dapat mentransfer dan scan barcode dengan yang sekarang ada ditayangkan di media kita. Kami mewakili Majelis Gereja Pekan Hamba Tuhan mengucapkan terima kasih dukungan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk pelayanan gereja. Kiranya kasih kemurahan Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita bersama-sama datang kembali kepada Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tiada henti-hentinya kami terus bersandar berharap hanya kepadamu. Bahkan saat ini kami menyerahkan untuk setiap kami yang hadir di tengah-tengah ibadah saat ini. Baik yang ada di gedung gereja, bahkan yang ada di rumah. Bahkan siapapun yang akan menonton channel ini. Di dalam pergumulan yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pandemi saat ini. Kiranya Tuhan yang berkenan atas hidup kami. Memberikan satu kekuatan, memberikan satu jalan keluar di dalam setiap pergumulan kami. Sehingga kami terus didapati oleh Tuhan setia di hadapan Tuhan. Meskipun keadaan yang tidak menyenangkan terjadi atas hidup kami. Bahkan ya Tuhan, di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam kesehatan kami, kiranya kasih kemurahan-Mu memberkati ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kemurahan-kemurahan Tuhan. Bahkan setiap pergumulan di dalam tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kiranya juga Tuhan yang tolong. Kiranya juga Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga ya Tuhan berdoa saat ini untuk situasi pandemi ya Tuhan. Tetapi satu sisi kami bersyukur ya Tuhan. Sebagaimana saat ini kami boleh mendengar berita bahwa semakin hari semakin menurunnya orang yang terpapar COVID. Biarlah kiranya terus menerus ya Tuhan. Dan jika ini berkenan di hadapan Tuhan, biarlah COVID ini cepat berlalu di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami pun dapat kembali beraktivitas dengan baik. Juga untuk setiap para pemerintah yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami. Biar juga diberikan hikmat kebijaksanaan. Sehingga dapat memberikan satu sikap, tindakan, bahkan keputusan yang dapat mendatangkan hal-hal yang baik bagi masyarakat. Bahkan bagi kami ya Tuhan umat-Mu, biar kami juga memiliki satu sikap respon yang baik untuk dapat menjaga di dalam kehidupan kami, bahkan mengikuti setiap anjuran pemerintah agar dapat bersama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami ingin alaskan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami berkata demikian. Kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berkat kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa memampukan setiap kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan untuk dapat terus-menerus memiliki hubungan yang indah kepada Tuhan. Sehingga kami boleh didapati setia hingga sampai akhir hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin.
Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.